Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan masih membahas tentang ring, tetapi sebagai kelanjutan dari materi yang kemarin, kita akan lanjutkan ke materi tentang sifat-sifat operasi pada ring. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sifat-sifat operasi pada ring, mari kita lihat definisi operasi minus dan pangkat pada ring sebagai berikut ini. Misalkan kita punya ring R dengan dua operasi penjumlahan dan perkalian, kemudian kita juga punya dua elemen X dan Y di R. Nah, operasi pengurangan pada R antara X dan Y kita notasikan dengan X minus Y. Ini kita definisikan sebagai jumlahan X dengan inverse jumlahannya Y. Sekali lagi, X minus Y itu didefinisikan sebagai X ditambah dengan inverse jumlahannya Y. Nah, kemudian untuk pangkat, X pangkat N didefinisikan sebagai berikut ini. Jadi X pangkat N didefinisikan sebagai X kali X dan seterusnya, ini sebanyak N. Tentu karena operasi perkalian ini adalah operasi biner, ini berarti bahwa kita menyelesaikan dulu yang ini, kemudian dilanjut dengan berikutnya, hasilnya dilanjutkan lagi dan seterusnya sampai kita mengerjakan hasil yang di sini nih, sampai dikalikan dengan X yang terakhir di sini. Nah, sekarang mari kita lihat sifat-sifat operasi di ring. Untuk sebarang ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian, kita punya berikut ini. Jadi yang pertama, untuk setiap X anggota R, itu 0R dikali dengan X, itu sama dengan X dikali 0, sama dengan 0. Jadi di sini ini 0 sebagai elemen identitas penjumlahan di R+. Kemudian yang nomor 2, untuk setiap X, Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN yang berada di R, kita punya X ditambah dengan Y1 ditambah dan seterusnya sampai dengan YN, ini akan sama dengan X kali Y1 ditambah dan seterusnya sampai plus X kali YN. Kemudian yang nomor 3, untuk setiap X, Y, Z anggota R itu berlaku X dikali Y minus Z itu akan sama dengan X kali Y dikurangi X kali Z. Dan X minus Y kemudian hasilnya dikali Z itu akan sama dengan X kali Z dikurangi Y kali Z. Kemudian yang nomor 4, untuk setiap X, Y anggota R kita akan punya minus X dikali Y itu akan sama dengan minus kali XY. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ketika kita punya inverse jumlahannya X kita kalikan Y, ini hasilnya akan merupakan inverse jumlahan dari hasil kali X dan Y. Kemudian sifat yang berikutnya ini adalah ketika X ini dikalikan dengan inverse jumlahannya Y, ini hasilnya akan sama dengan inverse jumlahan dari hasil kali X dan Y. Kemudian inverse jumlahannya X dikali inverse jumlahannya Y itu akan sama dengan X kali Y. Kemudian sifat yang nomor 5, untuk setiap X yang berada di R dan setiap bilangan asli M dan M, kita akan punya X pangkat M dikali X pangkat N itu sama dengan X pangkat M plus N, dan X pangkat M hasilnya dipangkatkan N, ini akan sama dengan X pangkat M kali N. Kemudian sifat yang terakhir di sini, untuk setiap XY yang berada di R dan setiap bilangan asli M dan N, jika XY sama dengan YX, maka X pangkat M dikali Y pangkat N ini akan sama dengan Y pangkat N kali X pangkat M, dan X kali Y dipangkatkan N ini akan sama dengan X pangkat N kali Y pangkat N. Nah, kenapa ini syarat ini ada dulu gitu ya? Karena kita tahu bahwa ring itu tidak mensyaratkan sifat komutatif terhadap operasi perkaliannya, berbeda dengan yang R terhadap penjumlahan di sini, karena di sini ini adalah grup abelian atau komutatif, jadi terhadap operasi penjumlahannya itu selalu bersifat komutatif.
Nah, mari sekarang kita buktikan satu persatu. Kita akan buktikan yang nomor 1 ini, bahwa untuk setiap X yang berada di R, 0R, di sini 0 elemen identitasnya R terhadap operasi penjumlahan, dikali elemen X itu akan menghasilkan 0 ini. Nah, untuk membuktikan sifat nomor 1 ini, kita ambil sebarang X anggota R. Ya, jadi setiap kali ada pernyataan ini, pernyataan dengan kuantor untuk setiap X anggota R, kita akan tunjukkan 0X sama dengan X kali 0 sama dengan 0. Nah, untuk menunjukkan kalimat dengan bentuk seperti ini ada kuantornya. Kita di sini ambil sebarang X anggota R. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat-sifat ring, kita tahu 0 kali X itu akan sama dengan 0 tambah 0 kali X, karena sifat ini, sifat idempotennya 0. Kemudian lebih lanjut, dengan menggunakan sifat distributif kanan, yaitu ini 0 tambah 0 kali X ini akan sama dengan 0X plus 0X. Kemudian lebih lanjut lagi, dengan menambahkan inverse jumlahannya ini ya pada kedua ruas, kita akan punya ini 0 sama dengan minus 0x plus 0x ya, karena ini adalah inverse-nya ini terhadap penjumlahan, kita akan punya ini hasilnya akan sama dengan ini. Kemudian karena 0x ini adalah jumlahan 0x dengan dirinya sendiri, kita kemudian punya ini dengan menggunakan sifat asosiatif ya, sampai di sini nih sifat asosiatif, maaf. Kemudian karena ini dikelompokkan ya, ini dengan ini menghasilkan 0 di sini, kemudian ditambahkan dengan yang ini kita punya 0 kali X. Jadi kita sampai di sini mendapatkan 0 itu sama dengan 0 kali X. Nah, dengan cara yang sama kita dapat buktikan bahwa X kali 0 itu sama dengan 0. Nanti silahkan adik-adik coba sebagai latihan. Berikutnya itu sifat yang kedua. Jadi kita mau tunjukkan bahwa dari sifat distributif ya, distributif kiri itu kita bisa perluas ya jumlahannya yang di sini ini hingga misalkan Y1 plus dan seterusnya sampai YN. Ini sendiri ini artinya adalah Y1 plus YN, ini maksudnya adalah Y1 ditambah Y2, kemudian hasilnya ditambahkan Y3 hasilnya, dan seterusnya ini ditambahkan dan seterusnya sampai YN, sebenarnya seperti itu ya, sehingga yang ini juga demikian. Jadi X kali Y1 ditambah dan seterusnya, ini ada tambah di sini, ini mestinya kita kerjakan setiap 2 seperti itu, karena operasi penjumlahan maupun perkalian itu di sini adalah operasi biner. Nah, untuk membuktikan sifat ini kita ambil sembarang X, Y1 dan seterusnya sampai YN ya yang berada di R. Kita akan dapatkan X kali Y1 ditambah dan seterusnya sampai YN ini akan sama dengan seperti ini. Jadi X ditambah, nah ini kita gunakan sifat pengelompokan ya, kemudian ini berlaku seperti ini ya, Y1 dan seterusnya ini Y tambah Y2 dan seterusnya sampai YN. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat distributif kiri kita akan dapatkan ini X1 kali Y1, kita punya ini. Kemudian berikutnya kita punya X kali ini seluruhnya yang ini ya, jadi kita punya Y2 dan seterusnya sampai ini. Dan dengan ini iteratif kita akan peroleh ini yang ini. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 kita akan tunjukkan ini X kali Y minus Z. Sekali lagi ini definisinya adalah Y ditambah inverse jumlahannya Z ya. Ini akan kita tunjukkan sama dengan X kali Y minus X kali Z, kemudian X minus Y kali Z itu sama dengan XZ minus YZ.
Nah, untuk ini kita ambil sembarang X, Y, Z yang berada di R. Nah, kita akan dapatkan ini X dikali Y minus Z ditambah X kali Z. Ini akan sama dengan X kali Y minus Z ditambah Z. Ya, dengan menggunakan sifat distributif kiri, yang ini distributif kiri. Kemudian dari sini ke sini, ini dengan menggunakan sifat asosiatif perjumlahan, ya. Kemudian dari sini ke sini, ini dengan menggunakan sifat 0, yaitu dia ini ya, maksudnya adalah bukan 0 ya, sifat inverse. Jadi minus Z tambah Z itu sama dengan 0. Kemudian dari sini ke sini ini dengan menggunakan sifat 0. Ya. Nah, dari ini kita punya X dikali Y minus Z ini akan sama dengan X dikali Y minus Z tambah 0. Ini sebagai elemen netral, elemen identitas terhadap penjumlahan. Kemudian dari sini ke sini kita menggunakan ini, jadi 0 ini kita gantikan dengan ini ya, jumlahan dari X kali Z dengan inverse jumlahannya X kali Z, jadi menghasilkan 0 di sini ya, tidak mengubah apapun. Kemudian ini dengan menggunakan sifat asosiatif kita dapatkan ini, yang depan ini kita jumlahkan dulu dengan yang kedua, ini ditambah dengan inverse-nya ini ya. Nah, ini tadi yang ini dengan menggunakan yang sifat di sini ini tadi, ini sama dengan X kali Y. Kemudian ditambah dengan inverse-nya X kali Z, di sini kita dapatkan XY minus XZ. Ya, jadi kita dapatkan sifat ini tadi. Nah, dengan cara yang sama dapat dibuktikan untuk yang kedua ini. Nah, sifat yang keempat yaitu sifat ini. Jadi untuk setiap XY anggota R itu inverse jumlahannya X dikalikan Y itu akan sama dengan inverse jumlahan hasil kali X dan Y. Jadi ini di XY nya, X dan Y nya dikalikan, kemudian diinverskan terhadap penjumlahan, itu hasilnya akan sama dengan kita ambil inverse jumlahannya X dulu kemudian dikalikan dengan Y. Ya, demikian juga untuk yang ini dua berikutnya ini. Nah, sekarang kita akan buktikan yang ini, sifat yang ini, kemudian yang kedua ini tidak akan saya buktikan di sini. Kemudian dengan menggunakan dua sifat ini dan ini, kita akan buktikan yang ketiga ini berlaku. Nah, baik, kita sekarang ambil dua elemen dari R, katakanlah X dan Y. Nah, kita akan punya ini. Jadi minus X dikali Y, ya, minus X kali Y itu ditambahkan dengan X kali Y itu akan sama dengan minus X tambah X kali Y, ya, dan ini sama dengan 0 kali Y, dan ini tadi dari sifat 1 kita dapatkan sama dengan 0. Apa artinya? Ini artinya bahwa minus X kali Y ini adalah inverse jumlahannya ini. Ya, kenapa? Karena ketika dijumlahkan hasilnya 0 gitu. Ya, dengan kata lain minus X kali Y itu tidak lain adalah minus X kali Y. Ya, jadi sekali lagi ini dibaca inverse jumlahan X kali Y. Ya, dengan cara yang sama, yang kedua bisa kita tunjukkan sehingga kita peroleh ini minus X dikali minus Y ini sama dengan minus X kali minus Y dengan menggunakan sifat yang mana? Yang ini tadi, yang satu ini. Kemudian ini akan sama dengan minus X kali Y dengan menggunakan yang mana? Dengan menggunakan yang ini. Yang kedua ini. Ya, dan ini hasilnya sama dengan minus akan sama dengan X kali Y.
Kenapa? Karena ini kan apa? Inverse jumlahannya inverse jumlahan X kali Y. Kita tahu inverse jumlahannya X itu adalah X sendiri. Ya, dengan demikian ini terbukti. Nah, kemudian bagaimana untuk yang sifat nomor 5 dan nomor 6? Yang nomor 5 nanti silahkan dibuktikan. Yang nomor 6 juga demikian. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kenapa tadi sekali lagi X kali Y sama dengan Y kali X ini penting? Karena kita akan lihat sebagai contoh berikut ini ya. Saya akan cari tempat kosong di sini. Ya, jadi kalau misalkan kita punya X kali Y dikali X plus ini misalkan ya, ini kita tahu kalau di dalam R kita berbicaranya di himpunan semua bilangan real, ini bilangan-bilangan real itu ya, himpunan semua bilangan-bilangan real, ini kita akan punya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Tapi hal ini secara umum tidak berlaku untuk kita di R. Jadi kalau misalkan di R kita punya X plus Y kali X plus Y, ini kita harus bekerja menggunakan sifat-sifat yang ada di R saja ya. Kalau R-nya tidak komutatif, kita tidak akan bisa mengerjakan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi di sini kalau di R kita harus punya, berarti dengan menggunakan sifat distributif kiri dulu kita akan punya apa ya, sifat distributif kiri. Jadi kita punya XY kali X, kemudian ditambah X plus Y di sini kali Y. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif kanan kita akan punya di sini X kuadrat plus YX plus XY plus Y kuadrat. Nah, ini yang kita tidak bisa langsung tuliskan menjadi seperti ini kalau tidak ada keterangan apapun tentang kekomutatifan dari sifat perkalian di R. Ya, jadi adik-adik dalam hal ini harus berhati-hati. Ya, jadi demikian sifat operasi ring ini. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.